Jumpa lagi di podcast kami di Hitam Putihku. Kalau tidak hitam, ya putih. Wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Hitam Putihku. Kalau tidak hitam, ya putih. Hari ini kami kedatangan tamu yang istimewa. Beliau seorang advokat dan juga salah satu politisi yang ada di Kota Palembang, yaitu Bung Mardiansah atau yang biasa dipanggil Mang Yan. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Hari ini kami berada di Stadion Gelora Jakabaring. Kami akan bincang-bincang persoalan politik, khususnya tentang pemilu yang sebentar lagi akan digelar. Bung Yan, ini kita udah dekat nih, Ya. pemilu, dan pendaftaran untuk pencalekan juga akan ditetapkan daftar calon tetap. Ya, oke. Dan juga tanggal 19 nanti itu juga akan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Bung Yan sendiri melihat ini seperti apa? Jadi kalau dari kacamata saya ya, kebanyakan kita masyarakat menilai suatu pemilu, baik itu pemilihan presiden maupun legislatif, dalam tesis saya ini terkait demokrasi ya. Ya, Permasalahan yang belum sangat, ini sebenarnya sangat urgent terkait masalah penyelenggara. masalah penyelenggara apa itu Ya, yang menurut penyelenggara. Bung Yan yang menjadi titik kurang yakin nggak? Penyelenggaranya ada kecenderungan keberpihakan, jadi tidak independen. Kenapa? Mulai dari tim sel, Tentu ini ada Seleksinya. indikatornya. Ada indikatornya ketika Bung Yang mengatakan tidak independen. betul. Jadi mulai dari tim selnya sudah dikondisikan, setelah tim sel terbentuk, orang-orang yang akan ditempatkan di penyelenggara itu sudah dikondisikan. Kalau tidak ada dorongan ataupun dari sesuatu tertentu, mereka tidak akan menjadi seorang penyelenggara. Ini yang saya lihat dari aplikasi atau kenyataan yang saat ini kami lihat. Intinya seperti itu. Itu pandangan Bung Yan, tetapi Betul. belum tentu kenyataannya dong. Ya, Tapi itu pandangan pribadi Bung Yan betul. ya. Apalagi saat ini sudah terbentuk tim sel. Kami meyakini orang-orang yang akan ikut berdaftar atau mendaftarkan diri sebagai KPU maupun Di mana itu? Bawaslu di KPU di kabupaten mana? kota, Di kabupaten kota dan Pak, di Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan. itu saya kira sangat krusial ya, sangat krusial. Jadi saya mohon ya, tim sel itu benar-benar independen. Jangan ada keberpihakan terhadap seseorang yang mungkin dari organisasi tertentu untuk duduk. Kita melihat harus orang-orang yang duduk di KPU itu maupun di Bawaslu itu memang benar-benar orang yang profesional, Memiliki kapasitas dan kapabilitas. integritas, Ya. integritas. Dan paham tentang pelaksanaan pemilu. Betul, dan punya pengalaman kerja juga seperti itu. Karena ini nanti orang-orang yang akan terpilih nanti, kalau tidak terpilih dengan cara yang tidak baik, tentu akan menghasilkan juga cara yang tidak baik, cara kerjanya. Betul, Bung Narsil, sangat tepat itu. Sangat tepat itu ya. Betul. Nah, sekarang usaha-usaha yang dilakukan oleh Bung Mardian dengan teman-teman ataupun untuk memperbaiki kondisi ini, apa yang telah dilakukan? Saya sudah melakukan komunikasi dengan kawan-kawan advokat ya, khususnya di Kota Palembang. Yang pertama mungkin KAI, Kongres Advokat Indonesia yang dipimpin oleh Bung Rizal Samsul ya. Kita akan membentuk tim advokasi untuk mengawasi, meskipun kita kapasitasnya bukan Bawaslu, ya. Ini bentuk peran serta masyarakat yang digagas oleh Kongres Advokat Indonesia yang dikomandoi oleh Bung Rizal Samsul untuk mengawasi pelaksanaan pemilu mulai dari proses pemilihan tim sel sampai dengan nanti terbentuknya tim sel. Saat ini sudah terbentuk sampai akan penjaringan daripada penyelenggara pemilu itu Jadi sendiri. khusus untuk di Sumatera Selatan? Itu Sumatera Selatan. Nah, Bung Yan sendiri melihat ini, fenomena ini, kalau memang apa yang Bung Yan ceritakan ada kecurigaan-kecurigaan itu, apakah tidak sebaiknya Bung Yan dengan teman-teman mendesak otoritas itu untuk pemilihan tim selnya sendiri transparan? Ada nggak kayak Raksana? Enggak.
Kalau mendesak itu saya rasa kita biarkan saja ya. Kita biarkan prosesnya. berjalan ya. Tapi nanti ketika akan terjadi surat keputusan, ya sudah diterbitkan surat Bukankah keputusan. tidak lebih baik mencegah daripada kita harus memberantas gitu? Mencegah dulu, jangan sampai itu terjadi. Harus transparansi dong. Ketika tim sel itu dibentuk, bagaimana caranya sehingga ada keterlibatan masyarakat? Ya mungkin ada bagian-bagian tertentu ya yang perlu kami sikapi, tapi kami dari sisi manakala sudah ada laporan masyarakat, kemudian ada indikasi-indikasi tersebut, itu mungkin menjadi barometer kita untuk melakukan gugatan. Oh, secara hukum lah ya? Ya, gugatan secara hukum. Tapi kalau untuk pencegahan sekarang saya kira mungkin saat ini tim sel yang dibentuk, ya kita silakan dia bekerja dengan profesional ya. Tapi manakala ada indikasi-indikasi yang menurut kami ada keberpihakan kepada partai politik tertentu atau calon presiden tertentu, ya mungkin dari situ kami akan melakukan tindakan, ya kita akan gugat keputusan dari tim sel itu sendiri. Ya, bahwa keputusan yang dia buat itu sangat tidak meyakinkan kita. ya. Dan kita mencurigai bahwa itu ada titipan-titipan. Betul. Seperti itu. Nah, manakala ada titipan-titipan itu dengan bukti-bukti yang kita dapatkan, kita akan lakukan gugatan. Kita akan lakukan gugatan. Betul, baik itu di DKPP maupun di Petun. Dipetunkan. Ya. Untuk membatalkan hasil daripada seleksi tadi. Seleksi yang mereka lakukan. Ya. Bung Yan, kalau Bung Yan lihat sendiri untuk perpolitikan di Kota Palembang dan Sumatera Selatan umumnya, pandangan Bung Yan sendiri bagaimana? Saat ini dinamis ya. Contoh, ada beberapa tokoh-tokoh yang sudah mau ikut baik itu di legislatif maupun di eksekutif ya. Di legislatif ini kita lihat tokoh-tokoh mantan-mantan bupati, kemudian apa namanya orang-orang yang memiliki kemampuan. Namun tapi ya kami berharap ya kepada rakyat sebagai memiliki hak suara, dia harus melihat secara baik dan bijaksana dalam menentukan sikapnya, memilih ke depan ini ya orang-orang yang memiliki track record yang baik lah ya. Track record yang baik. Ini seperti itu. Tapi ada yang kita lihat kadang-kadang orang-orang yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maupun sebagai calon eksekutif, ya. Itu kita lihat mereka hanya dengan modal banner, dengan modal terkenal, tetapi minim sebenarnya kadang-kadang kita lihat prestasi yang mereka lakukan di masyarakat. Nah, disitulah yang kami lihat ya. Kami juga melakukan investigasi, Bu Basril. Mungkin nanti di Partai Nasdem juga akan melakukan itu. Manakala kami akan memberikan konsep-konsep khususnya. Memberikan dukungan lah ya. Dukungan ya. Karena ini salah satu nasib bangsa ya. Contoh nanti Nasdem sendiri sudah mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ya. Manakala nanti keberpihakan dari yang saya bilang tadi, ini dasarnya dari penyelenggara itu berpihak ataupun melakukan hal-hal yang tidak independen, ya ini yang kami lakukan nanti. Itu tetap di situ pengawasan dari masyarakat kan. Dari masyarakat ya. Kemudian di salah satu legislatif ini juga kita juga memantau penyelenggara KPU, kita pantau maupun Bawaslu kita pantau juga, sehingga kita akan melakukan mungkin saya bilang tadi laporan ke DKPP terkait kode etik dan kita akan melakukan gugatan ke depannya nanti. Tapi ini kan baru rencana kalau memang ada pelanggaran itu. Memang bukan rencana, tapi ini sudah kita matangkan. Oh, sudah dimatangkan. Ya, tinggal kita melakukan kegerakan aja. Oh, tinggal melakukan gerakan. Tetapi yang penyelenggara sendiri itu kan dia masih fun saja kan, masih bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Betul. Tapi kan sekarang kita mempersiapkan saja, kita sudah mempersiapkan konsep langkah-langkah kerja kita ya. Kita akan lakukan. Ketika itu memang tidak sesuai dengan prosedural yang telah ditetapkan baik oleh aturan-aturan yang ada, baru kita akan bergerak gitu. Betul. Contoh misalnya, dia calon anggota legislatif, namun dia tidak pernah turun ke lapangan, menyapa masyarakat, melakukan visi dan misi, ya kan? Tiba-tiba dia terpilih. Ini ada apa, Waina? Ada apa ini? Ini yang harus kita sepakati dulu, ya. Kita pertanyakan
Dari mana dia tidak pernah turun untuk menyapa dengan masyarakat, dia tidak pernah melakukan visi-misi program yang akan dia bangun untuk masyarakat. Tapi kan itu kan secara umum di masyarakat juga kan sudah terbentuk persepsi itu bahwa ketika mereka apa bahasanya diberi sesuatu atau ada seorang calon yang datang wani piro. Nah, ini yang harus kita sama-sama bangun ya. Saya contohnya Bung Beni kita sebelah kita nih. Bung Beni ini kemampuan untuk berpolitik di Ogan Ilir ya. Itu udah nggak kita ragukan lagi ya. Mulai dari bagaimana apa yang dinyatakan pola pikir dia dalam hal membangun Ogan Ilir. Namun pada kenyataannya karena tidak memiliki kemampuan yang lebih finance-nya lebih tinggi, ya kita akan kalah. Akhirnya kalah oleh keadaan, bukan kalah dalam pertarungan visi, kemampuan, kapasitas. Ini yang harus kita sama-sama. Nah, ini bagaimana sebenarnya menghadapin fenomena wani piro ini? Karena ini kesannya kalau kita bicara kepada masyarakat, mereka sepertinya sudah biasa mengucapkan kata-kata itu. Oh, calon ya, oh, wani piro. Artinya itu sudah menjadi bahasa sehari-hari. Ya inilah yang harus kita rubah, kebiasaan ini kita harus rubah. Ya mungkin tidak serta-merta habis ya atau langsung hilang ya. Tapi bagaimana ini kita kecilkan sudutnya, bagaimana kita sama-sama masyarakat mengingatkan masyarakat lainnya untuk menentukan pilihan itu. Jadi kalau ini terjadi seperti yang 2019 kembali, berarti ya nanti hasilnya berubah. Hasilnya seperti jadi itu. Siap-siaplah pemilih kalau ingin presidennya yang baik, pemimpinnya yang baik, legislatifnya baik, harus berubah juga. Harus berubah. Jangan mengharapkan yang baik tetapi caranya tidak baik. Ya. Oke. Ini bincang yang luar biasa dengan Bung Yan. Kita sudah mengulik itu tentang penyelenggara, peserta pemilu, hasil pemilu, dan kita berharap apa yang disampaikan oleh Bung Yan ini menjadi pemikiran di teman-teman kita para pemilih bahwa kalau ingin memilih dan mendapatkan pemimpin yang baik, itu juga harus dengan cara yang baik. Perbaiki diri kita, jangan mau disogok, tidak ada lagi wani piro, tetapi saya ingin berubah dan saya yang akan menentukan. Saya Idasril, saya Mang Yan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.